Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar malam membeli semur, jangan lupa membeli minyak. Yang jawab salam semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya banyak, amin Allahumma. Antun lagi mau nggak? Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, khusus para tuan guru kita yang akan tampil pada malam ini, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas LCMA, dan yang saya hormati Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Aidrus, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Jainuddin Ali Al-Ghazali, yang semuanya dalam perjalanan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak RW 017, Bapak Ustadz Om Ibu Stomi. Ya Ustadz, ya RW, ya Pak Guru. Masya Allah, kecil badannya tapi jabatannya seabreng-abreng. Alhamdulillah. Jangan ngelihat fisiknya Bu, tapi jabatannya lebih banyak. Ibunda dan Hasni yang saya hormati dan yang saya muliakan, para sesepuh kita dan Emba, Pak Darus, dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua yang hadir pada malam ini. Semoga kita yang hadir pada malam ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Spesial buat Karang Taruna RW 017 Penjaringan yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan malam ini. Semoga mereka perjuangannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia yang saya hormati dan yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena malam ini yang hadir kebanyakan ibu-ibu. Betul. Apa
di kantor RW kalau mengadakan pengajian bapak-bapak lebih banyak kuehnya daripada orangnya. Tapi kalau ngadain pengajian ibu-ibu lebih banyak orangnya daripada kuehnya, karena kuehnya dimasukin masing-masing ke tasnya masing-masing. Mari. Itulah ibu-ibu, perhatian sama keluarga. Dimanapun ibu-ibu sangat memperhatikan keluarga, betul Bu? Tengah malam anaknya nangis, yang bangun nyusuin bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapaknya ngapain? Jalan-jalan lihat mainan, yang inget anak di rumah bapak-bapak apa ibu-ibu? Di kereta ada jajanan, yang inget anak di rumah bapak apa ibu? Maka pengajian juga kebanyakan ibu, di pasar juga kebanyakan ibu, yang ngerumpi juga kebanyakan ibu, yang pedagang kebang emok juga kebanyakan ibu. I love you full ibu-ibu. Maka pada malam ini izinkan saya dan Mbak untuk membahas kemuliaan ibu-ibu. Karena peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dipisahkan dari kemuliaan seorang wanita yang bernama Khadijatul Kubra. Karena peristiwa Isra Mi'raj yang jarang dibahas oleh para mubalik itu dikarenakan ada sebabnya. Agama mengatakan innalikulli syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya, betul. Kita kumpul pada malam ini di sini ada sebabnya, betul. Sekecil apa musibah pasti ada sebabnya. Bahkan ada 3 peristiwa yang sebabnya cuman 1. Peristiwanya 3, sebabnya cuman 1. Pengen tahu? Yang pertama, kenapa yang goreng tempe itu sampai gosong? Yang kedua, kenapa anak kecil kejumur sumur sampai mati? Yang ketiga, kenapa ibu-ibu bisa hamil? Jawabannya 1. Telat ngangkat. Kenapa anak kecil kejumur sumur sampai mati? Karena telat. Kenapa goreng tempe sampai gosong? Kenapa ibu-ibu sampai hamil? Ngerasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari sabab musabab. Apa sebabnya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada tahun itu terjadi amal hazan, tahun yang membuat Nabi menderita, tahun yang membuat Nabi bersedih, tahun yang membuat Nabi berduka cita. Betul? Pertanyaannya, apa yang membuat Nabi bersedih tahun itu? Karena Nabi tahun itu ditinggalkan seorang istri tercinta bernama Khadijatul Kubra. Karena ditinggalkan oleh istri tercinta, Nabi Muhammad bersedih. Dan itu tidak cuma berlaku untuk Nabi Muhammad, tetapi berlaku untuk tokoh-tokoh besar lainnya. Kita lihat Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, selama didampingi Ibu Tin, Pak Harto kelihatan gagah dan perkasanya, betul?
Begitu meninggal Ibu Tin, Pak Harto juga jadi loyo, betul. Begitu juga dengan Pak Habibie. Pak Habibie jalannya kenceng karena ditemani oleh Ibu Ainun. Ketika Ibu Ainun meninggal, Pak Habibie juga loyo. Kalau Nabi Muhammad ditinggal istrinya Hazan, kalau Pak Harto ditinggal istrinya loyo, kalau Pak Habibie ditinggal istrinya lemas, bagaimana dengan bapak-bapak di Muara Baru kalau ditinggal istrinya? Gimana? Mendingan loyo apa mendingan kawin lagi? Udah tahu jawab. Hebat, Muara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang membuat Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan Isra wal Mi'raj, healing ke langit pertama, kedua, Rob Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka wajar ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati? Jawaban Rasul bagaimana? Ibumu. Yang kedua, yang semua siapa lagi? Jawabannya ibumu. Yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Jawabannya ibumu. Baru yang keempat, jawaban Rasulullah, baru bapakmu. Jadi derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada derajat ayah. Setuju Bu? Setuju Pak? Untuk ibu 3, untuk ayah 1, istri 3, suami 1. Maka yang ideal rumah tangga adalah suaminya 1, istrinya 3. Setuju? Tadi setuju loh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa ibu-ibu memiliki 3 tingkat derajat dibanding ayah? Kenapa seorang istri memiliki derajat 3 tingkat dibanding suami? Karena ada perbuatan seorang wanita, 3 perbuatan wanita yang mustahil bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak? Semua disikat profesinya oleh ibu-ibu. Betul? Zaman dulu, zaman saya kecil, yang jadi pilot itu pasti bapak-bapak. Betul? Sekarang ada nggak pilot ibu-ibu? Ada. Di zaman saya kecil, yang jadi supir mobil besar, mobil bis besar, pasti bapak-bapak. Sekarang ada nggak ibu-ibu jadi sopir mobil bis besar? Ada. Busway rata-rata supirnya ibu-ibu. Dulu yang namanya dokter pasti bapak-bapak. Sekarang ada nggak dokter ibu-ibu? Banyak. Artinya semua profesi yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Sampai ibu-ibu jadi security, sampai ibu-ibu menjadi supir ojol. Betul? Tapi 3 yang bisa dilakukan oleh ibu mustahil dilakukan oleh bapak-bapak. Di antara salah satunya, ibu-ibu bisa hamil. Bisa hamil apa enggak? Bisa. Tanya bapak-bapak, Pak, bisa hamil apa enggak? Enggak. Bisanya ngapain? Setelah 9 bulan hamil, ibu-ibu bisa melahirkan. Bisa melahirkan. Bapak-bapak bisa melahirkan apa enggak? Enggak.
walaupun ikut bantuin ngadeg, pasti yang keluar beda bentuk dan warnanya. Itulah bapak. Setelah ibu-ibu melahirkan, bayinya hidup, disusuin apa enggak? Ibu-ibu rata-rata bisa nyusuin apa enggak? Bisa, tanya bapak-bapak bisa nyusuin apa enggak? Bisanya ngapain lo? Kan cuma bisa numpang nyusun doang sama bayi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai ada jamaah saya yang bertanya kepada saya, jamaah ibu-ibu, pertanyaannya, Pak Ustadz, boleh nggak suami saya ikut nyusun numpang ke orok? Saya bilang boleh, boleh, halal dan silahkan, tidak ada larangan sama sekali. Cuman kalau suaminya perokok, mohon sebelum melakukan itu sikat gigi dulu. Karena kalau tidak sikat gigi nanti tetangga tahu semua. Begitu besoknya bayinya disusuin, nolak, mama nggak mau nyusu. Kenapa kau nggak mau nyusu? Kalau nggak mau, kenapa nggak mau? Susunya bau rokok. Ternyata malamnya disikat sama bapaknya. Silakan, silakan, halal dan diperbolehkan. Halal, silakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj tidak lepas dari kemuliaan seorang wanita sampai sekelas Nabi Muhammad SAW merasa sedih karena ditinggal seorang istri. Kenapa begitu terjadi? Karena Siti Khadijah bukan wanita yang matre, betul? Karena Siti Khadijah seperti wanita-wanita yang ada di Muara Baru, wanita-wanita yang cantik dan solihah semuanya. Amin. Ya Allahumma. Oleh karena itu saya pesan kepada ibu-ibu, terimalah suami apa adanya. Jangan hanya berdasarkan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jangan ikuti apa kata-kata medsos. Karena di media sosial sekarang ini, suami itu tidak ada harganya kalau tidak punya duit. Di medsos, di Muara Baru ada nggak wanita yang begitu? Ada nggak istri yang begitu? Bawa tukar tambah ke material. Sampai di modus mengatakan, cari suami zaman sekarang nggak usah yang muda, yang tua juga nggak apa-apa, yang penting banyak. Nah, gitu. Cari suami zaman sekarang nggak usah ganteng-ganteng, jelek dikit juga nggak apa-apa, yang penting sering ngasih. Itu di medsos. Cari suami zaman sekarang ini nggak usah hebat-hebat, nggak apa-apa, bodoh juga, yang penting banyak. Itu di medsos. Di sini ada nggak yang begitu? Saya tanya langsung ibu-ibu. Jujur Bu, jawab pertanyaan saya ya. Ibu punya suami, pulang setiap hari, tapi ngasihnya 1 hari gocap. Tapi ibu punya suami, pulang seminggu sekali, tapi sekali ngasih 10 juta. Pilih pulang setiap hari, pilih seminggu sekali. Bagaimana? Astagfirullah. Gak apa-apa ditinggal selama seminggu, gak apa-apa. Oh, parah. Berarti bapak sebenarnya nggak dibutuhkan, Pak. Yang dibutuhkan dari bapak duitnya. Bahkan ada orang mengatakan, suami masa mulu jauh sekadar sejauh-jauhnya, nggak masalah, yang penting sering ngiringin. Berarti keberadaan bapak sebenarnya tidak diperlukan, yang diperlukan. Jangan ngomong sendiri, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada datang dalam perjalanan. Baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Karena Nabi Muhammad ditinggal Siti Khadijah tercinta, istri tercinta, dan ditinggal pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad itu dari kecil diurusin oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, pindah ke pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad pindah tangan dari Thalib ke tangan Thalib. Kenapa demikian? Karena orang yang namanya Thalib dari dulu sampai sekarang orangnya baik hati. Hidup Thalib. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dengan itu Nabi Muhammad sebagai anak muda Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit pertama, langit kedua, sampai ke 7 rob Sidratul Muntaha dan Mustawad, bersilaturahmi dengan para nabi terdahulunya. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan ayahanda kakek kita tercinta Nabi Adam alaihis salam. 7 langit Nabi Muhammad bertemu dengan 8 orang nabi yang itu semuanya sangat berjasa kepada keangkatan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ditirukan oleh panitia, maka ini ditirukan oleh Karang Taruna. Ketika Karang Taruna mau mengadakan acara, sempat sowan kepada pesepuh Muara Baru, sowan ke Daeng Emba, sowan ke Abang Gustara, sampai sowan ke rumah saya. Inilah pemuda-pemuda yang melaksanakan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh sesepuh kita Daeng Emba, selama puluhan tahun acara ini sebenarnya sangat saya nantikan, karena kesatuan dan persatuan yang dibina, diikat oleh peringatan pada malam ini, dimotori oleh pemuda Karang Taruna. Insya Allah semua kita berada dalam lindungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu mencerminkan hablum minan nas, perjalanan datar antara sesama manusia. Tetapi tidak cuma itu, perjalanan Nabi Muhammad mulai naik ke langit pertama, kedua, 7 dan lain sebagainya, itu adalah gambaran hablum minallah, hubungan vertikal antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momen ini mari kita jalin hubungan dengan mesra dengan sesama manusia dan hubungan erat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena Allah menciptakan kita untuk disenangkan hidup kita di muka bumi. Ketika hubungan itu retak antara sesama manusia, apa yang terjadi belakangan ini di negeri yang kita cintai ini? Siogianya turunnya hujan itu akan memberikan kehidupan. Allah sengaja turunkan hujan itu akan memberikan kebahagiaan. Allah turunkan hujan itu akan memberikan kesenangan kepada manusia. Tapi apa yang terjadi dengan hujan yang ada di Republik ini? Bagaimana hujan yang melanda Sumatera? Bagaimana hujan yang melanda Aceh? Bagaimana hujan yang melanda Muara Baru? Hujan bukan memberikan kebahagiaan, tapi hujan memberikan kesengsaraan. Betul? Hujan bukan memberikan kehidupan, tapi hujan membawa kematian. Betul? Hujan bukan membawa kebahagiaan, tapi hujan membawa penderitaan. Betul? Kenapa semua itu terjadi? Karena ulah tangan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di Sumatera masa hujan turun dari langit bawa golongan kayu.
termasuk Muara Baru. Kenapa bisa banjir? Karena kali gendongnya sekarang dipancang oleh masyarakat, dijadikan rumah masing-masing, tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hablum minnas, kita harus jaga dengan mesra hubungan antara kita dengan kita, antara suami dengan suami, antara suami dengan istri, antara tetangga dengan tetangga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menitik beratkan kepada para suami, jangan sekali-kali melunjak sama istri. Siap? Hormati istrimu, betul? Karena semua kita lahir dari seorang perempuan, betul? Betapa naiknya seorang suami yang menghinakan istrinya. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlikum, ana khairun li ahli. Yang terbaik di antara suami adalah suami yang terbaik buat istri masing-masing, dan aku Nabi Muhammad adalah seorang suami yang paling baik kepada istriku sendiri. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan anggap nomor 2 istri dalam keluarga. Karena sedianya istri dengan suami bagaikan sepasang roda gerobak antara kiri dan kanan. Seandainya kita punya gerobak didorong, bannya kempes sebelah, bisa maju apa muter gerobak itu? Muter. Bagaimana supaya bisa maju? Antara roda kiri dan roda kanan harus seimbang, baru bisa maju. Kecil sebelah saja, gerobak itu sudah tidak layak didorong. Itulah antara suami dan istri. Maka di dalam Al-Quran, lihat di sini kepada para ustaz, silahkan bertanya. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam, wahai Adam, uskun, diamlah kamu, wa zaujuka, bersama jauzmu. Kenapa wa zaujuka? Bukankah Siti Hawa itu seorang perempuan? Kalimat jauzun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Muannasnya zaujatuka. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan uskun anta wa zaujatuka, tapi Allah mengatakan uskun anta wa zaujuka fil jannah? Kalimatnya wa zaujuka, bukan wa zaujatuka. Padahal manusia yang diciptakan oleh Allah saat itu baru ada 2 orang, yaitu yang laki-laki yang bernama Adam, yang perempuan yang bernama Hawa. Saat itu Allah tidak menciptakan seorang manusia yang bernama Siti Marjuki, tidak. Tapi kenapa Allah mengatakan uskun anta wa zaujuka fil jannah, tidak wa zaujuka dengan kalimat mudzakkar? Ternyata posisi seorang istri dalam keluarga juga tidak kalah pentingnya dari posisi seorang suami. Bekerja sama antara roda kiri dan kanan bagaikan gerobak, masih baru bisa jalan dengan lancarnya untuk segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja barangkali sebagai serangan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.